Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Malam terakhir dalam acara Makassar International Writer Festival tahun 2024 sukses digelar pada Minggu 26 Mei 2024. Acara yang bertempat di For Rotterdam ini dirangkaikan dengan pembacaan puisi dan orasi dari para penulis buku. Simak berita selengkapnya. Pada malam terakhir Makassar International Writers Festival 2024, acara bertajuk Under the Poetic Stars sukses digelar pada Minggu 26 Mei 2024, bertempat di For Rotterdam. Acara ini dirangkaikan dengan pembacaan puisi dan orasi dari para penulis buku ternama. Makassar International Writers Festival 2024 berlangsung selama 4 hari, dimulai pada Kamis dengan tema Mothering and Othering. Seperti tahun-tahun sebelumnya, festival ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip nirsampah, inklusif, dan tanpa panel yang hanya terdiri dari laki-laki. Urban Agrofarm turut berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah yang dihasilkan dari acara ini. Acara pembacaan karya oleh Cynthia Haryadi, Ama Gaspar, dan Esther menjadi salah satu sorotan utama. Selain itu, founder dan CEO Think Policy Adinta F. Utami menyampaikan orasi tentang pentingnya berkenalan dengan diri sendiri yang dibawakan dalam bahasa Inggris. Orasi tersebut dilanjutkan dengan puisi yang berjudul Surat untuk Bumi yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan beribu surat oleh Harnita Rahman yang berjudul Menerawang Masa Depan Kesetaraan. Dalam pembacaannya, ia menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi perempuan. Ini kan seperti lebarannya para sastrawan ya, maksudnya penggiat literasi, kemudian budayawan dan semua pekerja seni ini di sini mereka semua berkumpul. Jadi MUF itu seperti istilahnya tonggak untuk kita mencintai budaya literasi, sastra, dan itu kan budaya salah satu budaya Indonesia juga gitu. Jadi MUF sangat penting sekali, apalagi di Makassar, di Indonesia Timur. MUF menjadi istilahnya kayak festival bergengsi lah untuk sastra gitu di Indonesia Timur. Ya, mungkin harapannya ke depannya untuk acara MUF? Harapannya saya tidak muluk-muluk ya. Diadakan setiap tahun saya sudah alhamdulillah, karena ya kita lihat sendiri kemeriahan, ternyata banyak anak-anak muda yang masih mencintai tentang sastra, tentang seni, dan itu semoga tiap tahun bisa memperbanyak lagi peserta-peserta atau para anak-anak muda. Jangan sampai meninggalkan literasi ini. Saya maksudnya ya rajin-rajin lah membaca literatur, kemudian menengok lagi cerita-cerita masa lalu yang berkaitan dengan budaya-budaya, akar budaya kita gitu. Karena di situ sebenarnya banyak nilai-nilai yang masih perlu diterapkan sampai kapanpun gitu. Makassar International Writers Festival 2024 ditutup dengan meriah melalui pertunjukan musik dari grup TOD, yang salah satunya membawakan lagu Si Gajang Lalalipa. Pertunjukan ini menambah kesan mendalam pada malam terakhir festival, meninggalkan kenangan indah bagi seluruh peserta dan pengunjung. Rahmatia, Nur Hayati, Unhas TV. Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan di Papua Barat Daya, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua IKA Alumni Unhas Papua, Dr. Andes Muhammad Musaad, MSI, turut berperan aktif. Seorang alumni yang juga menjabat sebagai PJ Gubernur di Papua Barat ini menyatakan kebanggaannya terhadap alma mater serta mengungkapkan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Seorang alumni FISIP Unhas yang kini menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke Unhas, dirinya mengutarakan bahwa banyak alumni FISIP Unhas yang berkompetensi untuk berkontribusi dalam pembangunan Papua Barat Daya. Dirinya, yang juga merupakan Ketua IKA Alumni Unhas Papua, telah mengambil langkah-langkah nyata untuk membantu perkembangan wilayahnya. Salah satu langkahnya adalah mengirimkan puluhan pegawai dan pejabat dari pemerintah daerah Papua Barat Daya untuk menempuh pendidikan tinggi di Unhas. Sebanyak 25 orang telah dikirim untuk mengambil gelar S3 dalam bidang kebijakan publik, sementara 25 lainnya mengambil gelar S2 di Unhas. Selain itu, kerjasama dengan Unhas juga telah dilakukan dalam program pendidikan dokter. Jadi Unhas ini adalah satu universitas besar ya, di Indonesia dan bahkan menjadi universitas idola bagi masyarakat ya di wilayah timur Indonesia ya. Dan saya sebagai salah satu alumni dari FISIP Unhas bangga dengan FISIP, bangga dengan Unhas, dan tidak hanya saya, banyak alumni. Saya kebetulan juga sebagai ketua alumni IKA Unhas Papua ya. Jadi masih di Provinsi Induk dan sekarang bertugas sebagai PJ Gubernur di Papua Barat Daya. Jadi semua kita alumni Unhas berbangga karena memang kita semua alumni ini punya kompetensi yang bisa bersaing dengan alumni-alumni lain di Indonesia ya. Dan banyak sekali kontribusi Unhas terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Papua yang sekarang sudah menjadi 6 provinsi. Ya, sudah berkembang menjadi 6 provinsi. Nah, oleh karena itu hari ini juga saya datang ke sini untuk tadi sempat berkomunikasi juga dengan Pak Rektor, dengan Pak Dekan ya, bagaimana Unhas bisa tetap berkontribusi, Unhas tetap dapat mendukung, berpartisipasi aktif untuk percepatan pembangunan di Papua. Ya, karena Papua butuh effort yang besar, ya, butuh dukungan banyak pihak untuk percepatan pembangunannya, dan salah satunya yang kita harapkan adalah dari Universitas Hasanuddin dan lebih khusus lagi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Unhas ini. Ya. Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya, saya sudah menandatangani MOU dengan Pak Rektor dan saya juga sudah melakukan beberapa program ya. Hari ini saya sudah mengirim 25 orang untuk S3 di program studi untuk kebijakan publik. Kemudian 25 orang juga saya kirim untuk S2 ya, di Unhas. Jadi hari ini ada 50 orang pegawai ataupun pejabat dari Pemda Provinsi Papua Barat Daya yang sedang menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin. Ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan Unhas untuk program saya salah satu yang saya sebut dengan Prodikter, program pendidikan dokter. Karena kita sedang mempersiapkan untuk membangun rumah sakit rujukan nasional di Provinsi Papua Barat Daya, dan hari ini sejak tahun kemarin ini kita sudah mengirimkan anak-anak kita untuk program dokter di sini, termasuk juga dokter-dokter spesialis ya. Jadi itu yang sedang kita lakukan dan kita harapkan ke depan banyak lagi yang kami masih membutuhkan dukungan dari Unhas untuk percepatan pembangunan di Papua. Oke. Besok kan ada sharing session bagi mahasiswa Unhas. Kira-kira apa yang akan dibagi? Iya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa inovasi kita ya, dari berbagai aspek ya. Yang pertama dari aspek perencanaan. Ya, perencanaan di Papua itu berbeda dengan perencanaan di provinsi lain. Ini yang perlu kita sharing ke teman-teman yang lain ya. Kami punya musrembang itu ada 2 di sana. Ada musrembang yang umum itu, tapi ada musrembang khusus. Jadi itu kemudian juga ada beberapa program kami yang kami anggap perlu untuk kita share ya. Ada program kami yang kami namakan Paitua. Paitua itu perlindungan hari tua. Jadi setiap orang yang usianya 65 tahun, tiap bulan pemerintah memberikan bantuan 250.000 per orang. Ya. Jadi untuk memberikan
tambahan mereka bisa memenuhi kebutuhannya ya. Apalagi di Papua itu tingkat kekerabatannya tinggi, oleh karena itu ketergantungannya juga tinggi, karena itu kita mengurangi ketergantungan dengan memberikan dukungan kepada penduduk Papua yang sudah usia 65 tahun ya, 65 tahun ke atas. Jadi kalau yang dapat tiap bulan kita kasih dukungan duitnya. Kami juga punya program yang kita sebut dengan Papeda. Papeda itu ini bukan makanan, Papeda itu makanan khas Papua tapi punya makna, yaitu pengembangan perekonomian pemuda. Jadi setiap anak muda itu kita memberikan bantuan semacam kredit kerjasama dengan Bank Papua untuk mendapatkan pinjaman sampai 10 juta tanpa bunga, tanpa anggunan. Jadi semua ditanggung sama pemerintah supaya menumbuhkan entrepreneur muda untuk mereka bisa berbisnis ya, mulai dari bisnis yang kecil-kecil, dan kalau ini sudah berhasil mereka bisa akses juga untuk kur dan sebagainya ya. Itu juga sudah kita kembangkan yang menurut kami ini sesuatu yang tidak semua provinsi melakukan itu ya. Apalagi ini provinsi baru, kami baru 1 tahun 5 bulan ya. 1 tahun 5 bulan ya, 1 tahun 5 bulan. Hari ini kan Mei ya, dari Januari sampai yang Mei, 1 tahun 5 bulan. Tapi beberapa program sudah kita gulirkan dan besok kita share dengan teman-teman dari provinsi lain, termasuk juga teman-teman akademisi. Mudah-mudahan hasil sharing itu bisa memperkuat program yang sudah kita rumuskan atau juga melahirkan program-program baru yang inovatif ya untuk pengembangan masyarakat di Papua. Ya, karena membangun Indonesia itu memang kan harus semua bangun semua, dan Papua sumber energi Indonesia ada di Papua karena matahari terbit duluan itu di Papua. Jadi dari Papua diharapkan bisa menyinari Indonesia. Pemirsa, kehidupan artis tanah air Ruben Onsu kini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, kedekatan sang istri Sarwenda dengan anak angkatnya Betran dinilai melewati batas wajar oleh sebagian netizen. Lalu, seperti apa batasan orang tua dengan anak angkat dalam pandangan psikologi? Simak berita selengkapnya. Ramai diperbincangkan di media sosial soal kedekatan artis Sarwenda dengan anak angkatnya Betran Peto alias Onyo. Pasalnya, kedekatan yang beredar di media sosial di antara keduanya dinilai tidak wajar. Mirisnya, sebagian netizen sampai menghujat istri presenter Ruben Onsu ini dan anaknya Betran Peto. Diketahui sebelumnya, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda mengumumkan Betran menjadi anak laki-lakinya pada Juli 2019. Hingga sekarang telah berusia 19 tahun. Menurut psikolog Universitas Hasanuddin, sikap Sarwenda... Iya, kalau wajar tidak wajarnya itu ketika kita melihat sikap Sarwenda dan sebagai orang tua ya, dalam membimbing si Betran, mendidik ya dia sebagai ibu, yaitu wajar ya sebagai ibu angkat ya. Ketika kita melihat ketidakwajaran itu bahwa ini apakah wajar atau tidak, kalau kita melihat selama ini yang diperlihatkan video-video ya yang mungkin viral di YouTube ataupun di siaran berita artis gitu ya, yang terlihat itu kan hal-hal yang memang nampak tidak wajar gitu ya, dimana seorang anak ya, anak angkat yang usianya saya rasa Betran itu sudah 18 tahun ya, sedangkan Sarwenda itu sekitar 33 tahun ya. Namun kedekatan mereka itu sepertinya bukan seperti sudah tidak seperti anak dan ibu lagi gitu ya, tetapi kedekatan yang melebihi ya, batasannya sebagai anak ke ibunya ataupun ibu ke anaknya ya, yang terlihat di siaran-siaran viral di short YouTube ya atau Instagram video-video seperti itu Anda bisa lihat, saya lihat ada videonya ketika si Sarwenda siaran gitu ya, tiba-tiba Betran datang dari belakang ya, memeluk, merangkul gitu ya, sampai mencium, yang saya rasa
rangkulan dan peluknya itu sebagai seorang laki-laki yang sudah berusia 18 tahun itu sepertinya sudah tidak sesuai aturan atau tidak sewajarnya gitu ya. Nah, sehingga saya rasa hubungan mereka ketika dalam kondisi seperti itu, bentuk kasih sayang ditunjukkan melewati batas seperti itu, saya rasa itu tidak wajar ya. Tidak seharusnya seperti itu sebagai seorang ibu kepada anaknya ataupun anak ke ibunya ya. Beda halnya ketika kalau kita misalnya Sarwendah ya, kan ada juga ya video yang masih sering diperlihatkan, itu video yang masih lazimnya dia sebagai ibu ya, itu ketika Sarwendah mengantar anak-anaknya ke sekolah gitu ya. Si Betran juga ada kan di situ sama anak kandungnya si Sarwendah. Terus mereka pada saat mau ke sekolah mereka salim, cium tangan gitu ya. Sarwendah pun menyambut itu dan menepuk-nepuk gitu ya, sembari mengantarkan sampai ke mobil anak-anak mereka. Dan kalau seperti itu kan masih hal yang wajar gitu ya. Itu kewajaran ibu kepada anaknya gitu ya, maupun anak angkatnya ya si Betran. Jadi kalaupun kita mau melihat dari sisi psikologisnya, bagaimana pandangan saya sebagai seorang psikolog melihat itu ya, tentunya kalau dari tontonan atau video-video yang ditampilkan memang sudah ada yang terlihat di luar kewajaran ya. Sikap perilaku mereka dalam kesehariannya itu sebagai ibu dan anak ke ibu itu sudah ada beberapa terlihat yang tidak seharusnya ditampilkan ya, seperti itu diperlihatkan dan tidak dilakukan sebagai seorang ibu kepada anaknya, begitupun anak kepada ibunya gitu ya, seperti itu. Oke, baik Ibu, apakah ada cara atau cara khusus itu bagaimana membangun keluarga antara orang tua dengan anak angkat itu agar lebih sehat? Mungkin apakah ada batasan-batasan tertentu antara mereka, orang tua dan juga anak angkatnya sendiri, apalagi sudah berumur dewasa? Ya, tentunya harus ada batasan ya. Kenapa kita perlu tidak hanya anak angkat saja kita perlu ada batasan ya kepada anak kita, tetapi anak kandung saja kita harus ada batasan ya. Kenapa? Karena anak kita yang di usia 18 tahun ketika di psikologi perkembangan itu kan dia sudah berada di fase anak yang usia remaja ya, remaja akhir atau sudah late gitu ya. Di mana di usia itu mereka salah satu perkembangan yang terjadi di usia 18 tahun itu adalah kan veteran umurnya 18 tahun ya, sehingga tergolong usia remaja akhir gitu. Dia sudah mengalami yang namanya ada ketertarikan serius ya kepada lawan jenisnya. Jadi ini yang kita harus hati-hati ya, karena di situ sudah ada salah satu aspek yang terbentuk itu di usia remajanya, di usia 18 itu ada ketertarikan serius kepada lawan jenis. Nah, sedangkan ibunya sendiri ini adalah lawan jenis juga ya, statusnya saya perempuan gitu ya. Nah, sehingga kalau anak tidak diajari batasan, maka ketertarikan anak ke ibunya itu bisa berubah, ya. Apalagi anak ini tidak diajarkan bagaimana mereka harus bersikap kepada seorang ibu, ya. Batasannya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ibu dan pasangannya ya dengan ayah ini memiliki peran penting untuk memahami itu, bahwa anak saya di usia remaja sudah mulai ada daya tarik serius dengan lawan jenis ya. Tentunya saya sebagai orang tua, ibu dan suami, ayah misalnya Ruben itu sudah harus melakukan batasan-batasan pada anaknya, apalagi si Betran anak angkat gitu ya. Nah, batasan-batasan ini tentunya tidak berlaku secara khusus untuk anak angkat, tapi juga kepada anak kandung kita yang berbeda lawan jenis ya, anak kita ya, baik perempuan maupun laki-laki. Itu kita harus sudah ada batasan, mengajarkan batasan-batasan itu. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan ya, batasan-batasan itu ya, pertama kita diskusi dulu nih sebagai ibu dan ayah gitu ya, kira-kira batasan yang harus diajarkan ke anak itu seperti apa ya. Itu ada kesepakatan dulu ya, sebagai suami istri, ayah dan ibu sebagai orang tua itu harus membuat kesepakatan untuk batasan-batasan yang diberikan kepada anaknya. Nah, yang kedua adalah jika anaknya di usia anak-anak ataupun di usia remaja, tentunya batasannya cukup berbeda ya. Nah, karena kita membahas tentang veteran, sehingga kita membahas bagaimana batasan untuk anak di usia 18 ya, atau di usia remaja tentunya ya. Pertama
ya itu tadi yang saya katakan, orang tua harus membuat aturan batasan kepada anak ya yang sudah masuk di usia remaja. Terus yang kedua, selalu melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi bahwa interaksi yang terjadi antara saya sebagai ibu misalnya kepada anak saya, anak angkat saya atau anak kandung saya, begitupun ayah atau suami yang sudah berinteraksi dengan anak perempuannya, itu dievaluasi apakah ada yang di luar dari kewajaran, seharusnya di luar dari yang seharusnya ditampakkan oleh kita sebagai orang tua, ayah ibu kepada anak kita ataupun anak kita ke kita ya. Jadi itu perlu ada evaluasi selalu dilakukan oleh orang tua. Dan ketiga adalah setelah mengevaluasi, ketika kita mengetahui bahwa ada perilaku anak kita yang barangkali sudah tidak wajarnya dia tampakkan ke kita karena sudah usia remaja, maka kita membimbing anak kita. Kita mengkomunikasikan pada anak kita yang seyogyanya sudah remaja gitu ya, kita ajak duduk untuk diajak komunikasi bahwa sikap dan perilaku misalnya adik, kakak itu karena udah remaja itu sudah tidak bisa seperti ini lagi. Misalnya ya berkaitan dengan misalnya Sarwendah ke Betran gitu ya. Harusnya Sarwenda sudah bisa mengkomunikasikan ke Betran gitu, menyampaikan gitu bahwa Betran kamu udah di usia remaja ya. Seyogyanya ada batasan perilaku yang mungkin waktu kamu anak-anak ke saya itu bisa saja bermesra-mesraan gitu ya, kan masih anak-anak nggak apa-apa gitu ya, meluk saya lagi bareng kamu meluk saya sebagai anak gitu ya, itu nggak apa-apa kan masih usia anak-anak ya, masih dibimbing ya, masih dibimbing dan belum ada perkembangan berkaitan dengan hormon seksualnya gitu ya, beda dengan usia remaja. Nah sehingga itu harus disampaikan karena kamu sudah remaja, sudah menuju dewasa, sebentar lagi terus sudah ada daya tariknya dengan lawan jenis, maka ketika bertemu dengan saya sebagai ibu itu harus memperhatikan hal-hal yang sangat perlu perhatian khusus misalnya ya. Misalnya kalau ciuman sudah tidak boleh lagi nih mencium bagian muka, yang boleh hanya bagian tangan saja. Terus ketika masuk kamar sudah tidak boleh lagi langsung masuk aja, sudah harus ketuk-ketuk lagi gitu ya, ketuk-ketuk dulu baru masuk kamar. Sebenarnya dari kecil kita sudah mengajarkan itu kepada anak ya. Seyogyanya batasan-batasan ini tidak hanya pada usia remaja kita berikan, tetapi di usia anak-anak itu sudah harus diajarkan. Kenapa? Ketika di usia anak-anak kita berikan batasan-batasan seperti perilaku-perilaku ini, itu tentunya mereka akan sudah terbiasa ya untuk menerima bahwa oh ini saya belum, ini sudah tidak boleh saya lakukan ya, karena saya sudah besar gitu ya. Nah ketika diarahkan lagi ketika di usia remaja dia akan terbiasa bahwa oh iya saya pernah juga diingatkan oleh ibu saya waktu kecil, saya diingatkan seperti ini, tidak boleh lagi, oh karena saya sudah remaja saya diingatkan, sehingga anak mudah untuk menerima itu gitu ya, karena sudah dibiasakan untuk mendapatkan bimbingan dan arahan ketika dia salah ya. Nah sehingga kalau saya lihat si Betran kan orangnya mudah menerima ya, open minded gitu ya, dan sangat menghargai orang tuanya, sehingga kalaupun karena memang di usia remaja itu kan apalagi remaja di usia late gitu ya, fase late-nya itu anak remaja itu sudah mulai terbuka ya, mau menerima saran, emosinya sudah mulai agak terkontrol gitu ya, sehingga ketika diberikan arahan itu agak lebih mau menerima dan lebih mau mendengar. Nah sehingga cocoknya diajak komunikasi gitu ya, disampaikan bahwa kalau lain kali kalau nanti di rumah jangan pakai celana pendek ya, meskipun laki-laki gitu ya, celananya di bawah lutut gitu ya, sudah nggak boleh telanjang dada lagi di rumah, harus pakai baju, itu sudah harus disampaikan kalau di usia dia sudah masuk usia remaja gitu. Pokoknya batasan-batasan yang memang sudah ketika dilihat kasat mata oleh orang lain itu sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi kita harus mendidik anak kita bahwa ada nilai-nilai pergaulan yang kita bisa lakukan di rumah itu yang memang seyogyanya ada batasannya yang membuat kita nyaman dan nyaman bagi orang lain, dan itu harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita dan agama kita gitu ya. Jadi kalau agama kita itu kan tetap diajarkan bahwa kamu di rumah harus tetap berpakaian yang sopan gitu ya, artinya tetap ada batasan auratnya ya, laki-laki kan dari pusat sampai bawah lutut gitu ya, perempuan dari atas bagian atas dari sini sampai bawah lutut, artinya biar di rumah kita tetap harus menutup aurat karena
Karena itu kita tahu bahwa memang ada perkembangan dan perubahan hormon yang terjadi berhubungan dengan seksualitas setiap manusia itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu memang tetap harus diberikan batasan, disampaikan batasan-batasan itu. Nah, setelah itu ketika dievaluasi, diajarkan batasan-batasan seperti ini yang tidak boleh, ini yang sudah, ini yang masih boleh, ini yang tidak boleh. Terus kita lakukan mencoba untuk melihat ya bagaimana kesehariannya, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau anaknya merasa belum bisa, belum terbiasa, nanti diajak komunikasi lagi. Kok ini belum bisa di rumah, kok nggak bisa sih, nggak telanjang dada, apa susahnya, di mana susahnya gitu ya. Jadi anak diajak terus komunikasi jika ada kendala ketika mempraktikkannya. Nah, setelah itu kita sebagai orang tua harus memikirkan lagi gimana caranya. Ya mungkin kalau awal-awal itu akan susah bagi anak-anak remaja ya. Tetapi kalau udah dibiasakan tuh pasti tidak akan sulit juga. Apalagi kalau di usia remaja itu mereka sangat tergantung dengan orang tua. Dan mereka juga sangat peduli dengan keluarga ya. Sehingga mereka tentunya akan mau patuh kepada instruksi-instruksi yang diberikan oleh orang tua. Jadi tidak ada masalah saya rasa untuk memberikan selalu arahan kepada anak, bimbingan kepada anak jika anak kita memang harus memahami itu dan bisa membuat dia memahami bahwa ini salah dan ini benar. Karena anak memang sudah harus diajarkan ini benar ini salah, bukan di usia remajanya sebenarnya ya, di usia anak-anak itu sudah harus diajarkan. Sehingga ketika di usia remaja mereka sudah bisa memilah bahwa oh ini salah, ini benar gitu, tanpa harus dibimbing lagi karena sudah terbiasa. Sedikit Bu, apakah ada tanda-tandanya kalau misalnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak itu melewati batas wajarnya? Ya, kalau tanda-tanda saya rasa selama itu perilakunya masih wajar, itu berarti masih sesuai dengan, selama sesuai dengan norma-norma agama gitu ya, saya rasa itu masih wajar ya. Selama perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitar kita, nilai-nilai yang ada kita terapkan di lingkungan keluarga kita masih sesuai dengan nilai-nilai budaya, maka itu saya rasa masih perilaku yang wajar-wajar saja. Tapi kalau perilaku kita, anak dengan ibu yang mana ditampakkan di rumah misalnya itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita ya, yang kita anut, ataupun nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitar kita, ataupun nilai-nilai yang sudah kita sepakati di lingkungan keluarga kita, maka itu yang dianggap perilakunya sudah tidak wajar ya. Seperti apa? Ya seperti itu misalnya meskipun di rumah ada misalnya keluarga lain ya datang berkunjung terus nginap, kita keluar dari kamar mandi hanya pakai handuk jalan di depan tamu kita, keluarga kita, baru kita perempuan misalnya, dia laki-laki ya bukan mahram, itu jalan-jalan telanjang pakai handuk aja gitu ya, nggak menutup, nggak menggunakan pakaian, itu kan sudah tidak wajar gitu ya. Nah, seyogianya seperti aja itu harus suatu hal yang perlu untuk dipahamkan gitu ya kepada anak-anak kita, baik anak angkat maupun anak kandung kita gitu ya, baik usia anak-anak maupun di usia remaja. Itu saya rasa memang sangat penting ya, menjadi perhatian khusus gitu. Jangan sampai status anak angkat itu membuat kita akhirnya bablas gitu ya, memperlakukannya seperti selayaknya anak kandung gitu ya. Tapi memang harusnya tetap kita memperlakukan mereka seperti anak kandung gitu ya. Namun kadang ya kita lewat batas gitu ya, seperti itu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.